Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan LT Review. Kali ini kita akan memberikan pembahasan mengenai panduan pemberian THR di tengah pandemi COVID-19. Sebelum kita memulai pembahasan, dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk like, komen, serta share video ini agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. THR atau Tunjangan Hari Raya, menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. Siapa yang berhak mendapatkan THR? Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, yang berhak mendapatkan THR adalah pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. 2. Pekerja atau buruh yang berstatus perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut, semua pekerja atau buruh berhak atas tunjangan Hari Raya Keagamaan, dengan syarat mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Besaran dan tata cara pemberian THR. Untuk masa kerja kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Sedangkan, untuk masa kerja 12 bulan atau lebih, THR diberikan sebesar 1 bulan upah. Upah yang dimaksud dalam peraturan ini dapat berupa upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Mengenai pemberian upah yang berkaitan dengan THR diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Besaran pemberian THR dapat diberikan lebih dari 1 bulan upah yang diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama. Pemberian THR bagi karyawan tetap, apabila karyawan tetap atau PKWT yang mengalami PHK 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan berhak atas THR keagamaan. Bagi karyawan PKWT atau karyawan kontrak yang mengalami PHK 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan tidak berhak atas THR keagamaan. Dan bagi karyawan outsourcing, pekerja atau buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut berhak atas THR keagamaan pada perusahaan yang baru. Bagaimana jika THR telat dibayarkan? Berdasarkan Pasal 10 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, jika THR telat dibayarkan, maka pengusaha dikenai denda sebesar 5% dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Kapan berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar? Berdasarkan Pasal 5 Ayat 4, THR wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Maka, jika melebihi batas waktu tersebut, pengusaha dapat atau mulai dapat dikenai denda sebesar 5%. Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh. Denda dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja atau buruh yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Bagaimana pengaturan THR di tengah COVID-19? Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran Nomor M/HI.00.01/Romawi 5/2020 tentang pelaksanaan pemberian THR tahun 2020 di perusahaan dalam masa pandemi COVID-19. Dalam hal perusahaan tidak mampu membayar THR sesuai dengan ketentuan, maka wajib dirundingkan dengan pekerja dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang menyepakati, dapat dilakukan secara bertahap, dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu yang disepakati. Waktu dan cara pengenaan denda juga disepakati dalam perundingan. Jika kita melihat ketentuan tersebut, kembali lagi dalam konteks ketenagakerjaan, harus ada kesepakatan atau mutual understanding antara para pihak, yaitu pemberi kerja dan pekerja. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, mengingat hubungan antara kedua belah pihak merupakan hubungan keperdataan. Terima kasih telah mengikuti pembahasan kami mengenai panduan pemberian THR di tengah pandemi COVID-19. Dan jangan lupa like, komen, serta share video ini agar berguna bagi masyarakat.